Selamat datang di Survival Talk Madam Jang TV. Masih ingat beberapa waktu yang lalu di Indonesia heboh karena mendadak muncul yang namanya Dewa Kipas. Sekarang bukan Dewa Kipas yang hadir di sini, tapi Dewa Kripto. Langsung kaget dia. Selamat datang di Survival Talk Madam Jang TV, Koko James. Iya, thank you. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Salam Survival Talk. Pertanyaan pertama. Apakah hari ini awal dari kehancuran kripto di dunia ini? Bisa jadi. Oh Karena my god. Oh my god. Ini Dewa lo yang ngomong ya. Tapi sebelumnya, apapun yang kita bicarakan bukan perintah untuk membeli dan menjual ya. Iya, betul. Kita cuma ngobrol asik aja. Iya. Kalau untung, ciak-cian sendiri. Kalau rugi, ya tanggungan dewi. Tanggung dewe. Iya kan, oke ya. Disclaimer-nya on ini. Ya Pak Ko, kenapa kamu kok bilang awal dari kehancuran kripto? Bener. Karena selama ini ya, selama dari sejak saya itu pernah dari mulai nambang Bitcoin sejak tahun 2013. Itu Bitcoin itu setelah halving ya. Halving itu maksudnya Bitcoin itu setelah dia itu memecah blok, itu biasanya sekitar 1 tahun kemudian itu Bitcoin itu akan turun dalam. Biasanya semacam itu. Setelah berapa tahun itu selalu berulang-ulang terus kejadiannya. Jadi polanya gitu. Polanya begitu. Kalau dia sudah pecah blockchain-nya, Iya. terus dia pasti koreksi dalam. Iya, betul. Wah, isa jantungan ya Bu. Iya, biasanya kalau orang nggak biasa ya memang kalau lihat ini tuh akan kaget gitu pertama kali. Seperti saya dulu awal-awal juga kaget. Karena turunnya itu bisa bukan 10%, 20%, turunnya itu bisa sekitar 70%, bahkan bisa 90% turunnya. Oh my god. Tapi dalam seminggu ini turun sudah 30% tak perhatiin ya. 30%, iya. Apa sih pemicunya ya? Karena itu aja? Karena Ya, pecah karena blockchain? bukan itu. Biasanya juga ada berita-berita negatif yang biasanya mendukung. Kayak ini tuh turun itu karena ada berita bahwa di Amerika itu akan dikenakan cas. Jadi cas ke pajak. Pajaknya sekitar ada desas-desusnya itu ngomong sekitar 40%. Amsyong. Nah, itu kan orang-orang yang investor besar-besar itu mungkin dia akan meng-cash out dulu sementara gitu. Oke, sebelum kita bahas kehancuran tentang kripto di dunia ini, sebenarnya bukan hancur ya. Ini mungkin koreksi yang sangat dalam. Iya, ini Koreksi diskon, yang justru diskon. Oh, diskon. Diskon Iya. serok ya. Betul. Oke. Pertanyaan saya begini loh ya. 8 tahun yang lalu siapa yang ngajarin kamu atau yang menginformasikan kamu? Ini loh ada benda yang namanya kripto. Jadi gini, saya itu sebenarnya tahu kripto itu juga sebenarnya sudah lama karena saya kan memang bergerak di bidang finansial kerjaan saya itu, dan saya pernah lihat ada artikel-artikel yang membahas tentang Itu 8 tahun yang lalu atau sebelumnya lagi? itu tahun 2000, sekitar tahun 2010 ya, kurang lebih. Ya, kurang lebih 11 tahun yang 2011 lalu ya Iya. awal-awalnya kripto ya. Waktu itu Bitcoin harganya sih masih sekitar di bawah $5 ya waktu itu. Tapi waktu itu kan banyak juga berita yang membicarakan bahwa oh ini scam, ini apa, akhirnya kan juga nggak berani. Kemudian baru tahun 2013 itu ada teman saya ya misalnya sesama komunitas kayak dia itu komunitas suka ibaratnya kayak nerd lah, kayak nerd yang komputer loh. Dia ngomong ini loh ada peluang, ini peluang Bitcoin semacam begini. Saya lihat dulu. Ini apa bukan scam dah? Dia lalu jelaskan ke saya gini. Lama-lama dipikir, wah, iya ini peluang sebenarnya gitu. Kemudian dicoba, kita nambang. Waktu itu kita kan nggak mau rugi. Oh, jadi bukan belinya, nambang dulu Bukan, kamu. Nambang. Jadi waktu nambang itu dapat banyak juga waktu itu. Bahasa kerennya apa? Crypto mining itu ya? Iya, mining. Bangun blockchain gitu ya? Betul. Nah, mining itu sebenarnya bukan kayak kita nambang batu bara, itu bukan. Jadi mining itu sebenarnya kita itu memvalidasi transaksinya orang-orang. Oke. Gitu. Sekalian, ini karena saya yakin penonton atau subscriber dari Survival Talk ini belum tentu tahu semua tentang kripto. Iya. Apa sih nambang itu? Apa sih? Mungkin Koko James, Dewa Kripto, ini julukannya Papa Cang. Hari ini pentasbihan ya. Semoga Dewa bilang ini turun 90%, nanti kalau sudah 90% tambah 60% lagi, kita serok banyak-banyak. Waduh.
Oh biasanya pakai iyo nggak mas? Sembayangi dulu baru manjur. Kayak yang di story-nya kalian dong. Pakai tok 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 tok. Jadi kalau masalahnya jelek, mau kan naik, mau jangan turun lagi gitu ya. Oke, kita bicara mulai awal dulu aja supaya banyak orang yang mengerti kripto dan tidak asing lagi karena kan ada orang yang melihat ini opo sih gitu loh. Jadi mining itu apa sih gitu loh. Jadi kenapa kok bisa ada mining? Apa? Mining itu siapa? Jadi gini, Bitcoin itu adalah kan itu namanya decentralized. Jadi tidak ada yang mengontrol dan tidak ada yang mengelola. Dan Bitcoin ini kita kan bisa menjalankan suatu software itu namanya node. Jadi software. Jadi kira-kira fiat currency dan cryptocurrency itu adalah sesuatu yang sangat berlawanan begitu ya? Iya betul. Ya artinya fiat currency itu adalah uang yang kita pakai mata uang seluruh dunia itu fiat currency ya. Iya, ada yang mengontrol. Centralized. Ada yang mengontrol ya. Kalau ini benar-benar nggak ada yang mengontrol. Uncontrollable. Iya. Jadi ibaratnya kita itu kayak misalnya kita pernah download kayak pakai BitTorrent atau apa download file-file yang dulu bacakan. Nah, Bitcoin itu sama seperti itu. Jadi data-data transaksi keuangan kita itu disimpan di semua orang penggunanya Bitcoin. Jadi itu mau dihack pun juga nggak bisa, susah banget. Kenapa butuh penang? Kenapa butuh miner atau validator? Kenapa aku nggak bisa langsung aja? Kamu sama aku transaksi langsung gitu loh, nggak usah lagi. Karena begini, itu kan butuh namanya orang yang untuk memvalidasi bahwa kita mau transfer sejumlah sekian atau kita memiliki Bitcoin sejumlah sekian, itu divalidasi oleh orang-orang yang pemegang Bitcoin, pemegang node-nya Bitcoin. Itu memverifikasi bahwa kita benar punya Bitcoin sejumlah sekian sama kita bertransaksi sejumlah sekian, itu bukan hack-hackan. Jadi kita misalnya nyimpan Bitcoin sejumlah 100 Bitcoin ya, itu sejumlah 100 Bitcoin kita akan dicatat di semua orang pemegang node-nya Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita ngedit, wah ini saya tak edit ya jadi 1 juta Bitcoin, itu nggak bisa. Otomatis dia akan dicek di node-node yang lainnya, apakah benar nggak ini James ini punya Bitcoinnya itu sejumlah sekian. Jadi nggak bisa dihack. Banyak-banyak sendiri nggak bisa ya? Nggak bisa, karena divalidasi semua. Kalau sudah confirm 51%, itu sudah benar segini, ya itu akan dikembalikan lagi. Namanya bukan cuma satu blockchain gitu, ya, satu rangkaian ya. Betul. Harus berapa orang sebagai validatornya itu? Itu 51%. Jadi kita 50% dari? 51% dari mining itu kan namanya mining yang memvalidasi. Kalau kita memegang 51%, berarti kita mengontrol semuanya peredarannya itu. Oke, 11 tahun yang lalu atau semenjak kamu mining 7-8 tahun yang lalu, itu Bitcoin sudah ada berapa kripto? Bukan berapa Bitcoin, ada berapa kripto? Kalau jenis kriptonya itu masih sedikit ya. Waktu itu sekitar paling ada cuma Bitcoin, Litecoin, lalu kemudian ada Dogecoin, kemudian ada koin-koin yang aneh-aneh juga ada, cuma nggak sebanyak sekarang. Dulu paling cuma mungkin sekitar puluhan dulu. Gila, sekarang kalau nggak salah itu ribuan. Kalau nggak salah loh ya, 4.700. Iya banyak banget dan itu nambah terus. Misalnya saya buat cryptocurrency, apa sih keuntungan saya? Saya ini bisa kaya nggak sebagai yang buat? Belum tentu. Jadi yang buat belum tentu kaya. Belum tentu kaya. Karena buat kripto sekarang itu gampang. Jadi apalagi sekarang itu ada namanya Ethereum ya. Sejak mulai dari Ethereum itu kita membuat koin itu sangat gampang. Karena kita bisa menggunakan platformnya Ethereum untuk menciptakan suatu koin, token gitu. Oke. Nah, token itu ya misal saya menciptakan token, cuma token ini kan tidak bernilai. Untuk menjadikan dia bernilai, kita harus menginjak dia semacam namanya liquidity. Sama juga harus ada fungsinya. Kalau itu tidak ada itu semua, koin ini tidak akan bernilai. Kemudian koin ini juga harus dipasarkan. Kalau semakin banyak orang yang tertarik dengan koin ini, ya otomatis yang megang duluan yang awal itu dia bisa dapat banyak. Cryptocurrency ini ada intrinsic value-nya nggak sih? Jadi gini kripto ini ya sebenarnya nggak ada kayak perusahaan ya. Perusahaan kan ada semacam kayak ada dasarnya. Kripto ini sebenarnya nggak ada dasarnya. Jadi nggak ada intrinsic value-nya ya benar-benar ya. Jadi nggak bisa kadang-kadang dibilang mahal murah ya nggak bisa tahu ya. Nggak bisa tahu. Cuma tergantung gini.
ibaratnya seperti misalnya kita ngomong tisu ya, misalnya tisu ini misalnya harganya 0 rupiah. Kemudian saya jual kepada si Budi gitu. Budi berani beli tisu ini harganya 100.000. Ya otomatis nilai valuasi yang tisu ini akan menjadi 100.000. Ini benar-benar tergantung dari market ya. Jadi Iya. tidak ada nilai yang namanya Nggak nilai ada. wajar ya. Nggak ada. Nggak bisa dihitung ya. Benar-benar kalau memang demand-nya lebih banyak ya wis ya cus gitu ya. Iya, naik Oke, gitu. kembali lagi beberapa tahun yang lalu ada puluhan. Kenapa yang dipilih ya Bitcoin, terus apa lagi Ada Doge atau Doge itu? Dogecoin ya namanya. Oke, Tapi orang terus? Indonesia ngomong Doge. Iya, Doge. Doge style. Terus kenapa kamu pilih yang itu kok nggak yang lain aja? Jadi gini, dulu kalau nambang itu kan dilihat kan cuannya kan, jadi profitnya. Jadi kita itu akan switch mana koin-koin yang lebih profitable untuk kemudian kita convert juga ke Bitcoin. Jadi kita harus pertama kali kita nambang itu nambang ke Dogecoin, nambang ke Litecoin, nambang gitu-gitu. Nanti baru terakhir di-convert ke Bitcoin. Soalnya kalau kita langsung ke Bitcoin itu alat tambangnya itu agak berbeda. Itu harus pakai namanya alat tambang itu pakai ASIC, yang sistem ASIC. Tapi kalau yang kayak Dogecoin, kemudian kayak Ethereum atau apa itu masih bisa pakai VGA card. Nah, waktu itu kita mikirnya gini, kalau pakai ASIC itu lain kali kalau misalnya ini tidak dipakai lagi, komputer ASIC itu nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Nggak bisa dipakai untuk main game. Nggak bisa. Tapi dasarnya kan komputer gamer itu kan bisa untuk nambang ya. Nah, untuk nambang itu makanya kita mikir harus pakai VGA card. Nah, kalau VGA card itu nggak bisa Bitcoin. Harus koin-koin yang altcoin, yang alternatifnya itu. Oke, khusus Bitcoin nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena sudah terlalu terlalu susah. Jadi ibaratnya kayak hash rate-nya itu sudah terlalu tinggi banget, sudah nggak bisa. Oke, kalau sekarang orang sebagai miner, Nah, April 2021, masa bisa make money sih Mas Yan? bisa, tapi harus skala industri. Wah, industri Iya. maksudnya gimana? Kayak yang di Norwegia itu. Iya, Sudah, kayak gitu. oh my God, itu rasanya the biggest in the world itu ya. Iya. Kalau kita misalnya cuma komputer rumahan toh ya nggak bisa. Kenapa? Karena kalau Susah. besar dia lebih kesedot ke situ, begitu. Karena gini, yang miner-miner itu kan juga semakin canggih, komputer juga canggih-canggih semua. Nah, ibaratnya komputer kita tuh lemot gitu. Komputer Kesedot mereka sana dulu ya? Iya, kesedot sana dulu. Kita nggak dapat apa-apa. Dan satu komputer mewakili satu validator. Belum tentu juga, itu tergantung dari node-node-nya juga. Dan ada banyak juga. Itu node-node itu kan dia memvalidasi siapa yang cepat duluan, ya itu yang dapat. Itu kalau di Norwegia itu kalau nggak salah itu ratusan ribu komputernya ya. Oh iya, gede banget itu. Apalagi yang Bitmain atau apa itu gede Iya, dan banget. itu kalau nggak salah juga sebentar lagi juga IPO itu. Iya, bisa jadi kayak Coinbase itu. Gila. Coinbase apa exchange? Coinbase. Nah, Nah, berarti kalau orang mau invest misalnya nih, zaman sekarang ini orang-orang, aku males lah kerja kantoran, aku males lah buka usaha yang nah, tangible. Ini kan termasuk bisnis yang intangible lah, iya. kelihatan kan ya. Betul. Invest berapa sih satu komputer untuk bisa jadi miner? Kalau dulu zamannya saya itu tahun 2014 itu sekitar satu komputer 10 juta sampai 20 juta tergantung dari VGA card-nya. Sekarang yang sulit Sekarang VGA-nya. iya betul. Sekarang ini mungkin bisa di atas 50 juta Karena VGA-nya itu karena ya. VGA-nya yang langka. Gitu. Sebetulnya harganya tidak terlalu mahal karena demand-nya banyak jadi harganya tinggi. Iya, jadi Oke, tinggi. invest lah 50 juta. Ah. Bisa dapat Waduh. Sebagai gambaran ya, sekitar 1000 VGA itu satu bulan belum tentu satu Bitcoin tuh dapatnya. nowadays. 1000 VGA 1000 VGA sekarang ini. sekarang ini. 1000 VGA. Jadi kalau kita satu VGA ya kita bisa lihat sendiri kita dapat berapa. Iya, tekor. Belum Kalau listriknya. orang Madura bilang ancor pesannya telur. Iya. Bisa Jadi lebih baik beli orok gitu. koinnya, nggak usah jadi minernya ya. Iya, betul. Kalau kita mau jadi miner ya harus langsung sekalian skala industri. Wah, ya Gitu. Agak berat tuh. memang, iya. Kalau 1000 komputer satu Bitcoin. Iya, 1000 VGA card. 1000 VGA. Satu komputer itu bisa sekarang bisa 6 sampai 8 Oh ya, cuma iya, cut-cut di cut-cut. locking gitu ya. Iya, belum listriknya. Itu. Listriknya sama juga maintenance kalau misalnya biasanya itu dulu saya itu maintenance kadang kipasnya rusak, kadang VGA-nya rusak itu mesti dibersihkan. Mesti di Panggil dewa kipas aja, Gu. Iya, betul. Dikipasi.
Masa Dewa Kripto kalah sama Dewa Kipas? Jurusannya lain. Oh, jurusannya lain. Anyway, jadi kalau dulu itu artinya gini loh ya. Kamu sempat beli di harga berapa? Pertama kali. Saya pertama kali itu $100 waktu itu. Bitcoinnya. Iya, Kalau $100. Doge-nya, Doge-nya. Doge itu saya dulu tuh gini. Jadi Doge itu saya itu kan nambang dapat Dogecoin. Hasil dari tambang kemudian saya convert ke Bitcoin. Waktu itu Dogecoin itu sekitar Rp5 lah, sekitar di bawah Rp5 waktu itu. Punya berapa dulu? Ada deh. Ini loh ya, subscriber ya. Bayangin tak panggil Dewa Kripto itu kenapa? 7-8 tahun yang lalu kalau kamu itu punya uang 1 juta, 1 juta 7-8 tahun yang lalu. Kalau kamu masukkan ke bank, itu jadi min karena biaya administrasi. Yeah. Tapi kalau kamu nurut sama Dewa Kripto, 1 juta itu kalau nggak salah jadi 385 juta. 38.500%. Tadi mestinya tak tanya ya, nambang dapat berapa koin ya, tinggal dikonvert ya. Kalah lihai saya ini. Bayangin jadi kalau Dewa Kripto ini punya 10 juta, punya 3,8. Kalau punya 100 juta, 38 M. 8-9 tahun yang lalu saya bangun Madam Chang. Dan belum make money 50 M. Bayangkan waktu lalu itu ya, uangnya tak masukkan Doge gitu ya. Waduh, bisa jadi pamendam jadi Elon Musk. Jadi Speechless. Tapi kemudian tak perhatikan ya, pernah dia naik terus hancur lagi. Iya benar. Dan naik lebih tinggi lagi Iya. begini ya, barusan 2 minggu yang lalu ya. Dalam 2 minggu ini. Iya, dalam gila-gilaan ya. Ya dalam 1 bulan ini dia naik terus memang karena Elon Musk-nya itu kan juga ngepam terus kan, nge-tweet terus tentang Dogecoin ini. Memang kalau orang Amerika sama orang Indonesia kualik-kualik. Iya. Kalau di Indonesia namanya Mas Elon, kalau di Amerika jadi Elon Musk. Elon gitu Musk. ya. Lain-lain. Oke, sekarang ini kalau orang lihat ini terus kepingin ikut-ikutan, apa yang bagus? Ada enggak ya di antara 47.000 yang harganya masih nggak karu-karuan murahnya gitu, anggapan udah nggak makan siang, nggak makan malam, pagi cuma makan overnight oatmeal Madam Chang supaya kuat, wis nggak makan, uangnya dibelikan kripto, berharap 8 tahun lagi jadi harta karun itu. dapat harta karun. Kalau saya tahu ya saya akan beli juga itu. Memang orang kalau tingkat dewa ini tanya bisa umpan balik. Tapi menurut kamu 47.000 apa yang layak beli sekarang? Kalau yang sudah tinggi-tinggi kan ya males ya. Yang masih Rp5, Rp10 kan sih banyak ya. Banyak. Cuma gini, kalau mau beli koin sebenarnya kalau mau ditahan lama itu ada 2 kemungkinan ya. Jadi karena hoki, kemudian koinnya akan melambung. Kedua karena fundamentalnya. Jadi kalau memang koin ini berfungsi semacam kayak Ethereum itu kan berfungsi. Ethereum itu ibaratnya kayak komputer. Nah, kalau koin-koin yang punya fundamental bagus dan nanti bakal akan dipakai oleh masyarakat banyak, itu pasti akan naik boom gitu. Oke, akankah dia ngalahkan Bitcoin? Kalau ngalahkan Bitcoin Karena relatif sangat murah iya. kalau Ethereum itu. Kalau ngalahkan Bitcoin semua itu mungkin gitu. Cuma agak susah gitu. Soalnya Bitcoin itu sudah dianggap semacam kayak emas ya. Ibaratnya kayak dia itu emas digital, gold digital gitu. Meskipun kalau Ethereum ini kan memang harganya lebih murah, cuma orang-orang yang besar-besar yang kayak hedge fund itu besar-besar dia lebih nyimpen ke Bitcoin. Jadi Bukan Bitcoin Ethereum ini, ya? Ethereum juga ada, tapi tidak size-nya, sebesar persentasenya ya. Iya. Oke. Wah, enggak mungkin disimpan. Kecuali ya mungkin kalau dia mau spekulasi. Karena Kenapa kok Dogecoin, nggak mungkin? karena gini beda. Kalau Bitcoin itu supply-nya limited, tapi kalau Ethereum kan memang ada fungsinya. Kalau Dogecoin ini dia itu supply-nya itu tidak terbatas dan itu tergantung dari banyaknya orang yang beli Dogecoin. Kalau
orang yang beli itu semakin sedikit, Dogecoin ini nilainya akan dikurangi terus. Kalau yang beli banyak dia bertambah, yang berkurang, oh oke. Kalau yang beli sedikit dia malah mengurangin. Iya. Jadi Dogecoin ini kalau mau disimpan jangka panjang itu sebenarnya ya agak-agak spekulasi gitu. Kalau Jadi Dogecoin. sekarang beli apa yang paling enak? Sebenarnya kalau mau aman-aman ya kita belinya ya yang koin-koin memang sudah besar ya. Contohnya kayak Bitcoin, Ethereum, kemudian BNB itu masih boleh. Tapi sekarang sudah turun sampai berapa ya? 48.000 ya? Iya. Itu nanti kemungkinan loh ya. Kalau turun pun mungkin bisa sekitar 30.000. Kemungkinan. 50%. Iya. Itu saya larang loh, petang atau saya kejuta kok. Iya kan? Oke, pertanyaan lagi. Mungkin subscriber kepingin penjelasannya. Yang namanya kripto itu disimpan di mana sih? Jadi, kalau beli saham kan ada nih, yang namanya sahamnya itu kan ada. Biarpun sahamnya paperless, tapi kan ada kisinya ya. Iya. Nah, kalau ini kita harus punya crypto wallet lah. Crypto wallet ini di mana? Jadi gini, kripto itu biasanya orang nyimpan tuh kadang-kadang ada yang di exchange, tapi di exchange ini beresiko. Kalau di exchange tutup, maksudnya di mana? Exchange itu kayak misalnya kita nyimpan di kayak Indodax, kayak kita di toko kripto atau di exchange Binance atau jadi di mana. Kita buka di si, oke gini. Jadi ngomong merek nanti kalau salah dituntut. Gini ya, mohon maaf kalau saya ini salah karena nggak paham. Seperti yang tadi kamu mention itu DAX gitu. Itu kita ketika buka rekening di situ, itu kita punya crypto wallet sendiri atau crypto walletnya punya dia? Punya dia. Nah, itu beresiko. Oh, of course, man. Jadi sama dengan kamu titip duit ke saya ngelakuin investasi. Betul. Kalau nyimpen di gitu, itu jangan banyak-banyak. Kalau yang banyak itu ditaruh di namanya cold wallet. Oke, jadi sekarang yang paling aman sekarang ini, kalau saya kepingin beli crypto walletnya saya buka di mana? Jadi saya nggak mau saya buka ternyata masuk di sana karena kalau ada apa-apa ya pukul bandare ya. Betul. Dan itu saya sudah pernah mengalami. Itu waktu itu saya ada naruh di dalam exchange di luar negeri namanya BTCE. Itu kemudian BTCE itu dituduh money laundering, kemudian exchange-nya itu dibekukan oleh FBI. Nggak bisa ngapa-ngapain, udah hilang. Nah, makanya dari sana saya belajar dari sana. Ketika dapat koin yang banyak ya, itu kita nyimpannya di Oke, gini. Tolong kok. Dewa Kripto jelaskan kalau kita yang aman supaya gini loh. Orang yang namanya investasi itu kan mau beli, mau turun, itu risiko. Tapi kalau hilang, ini musibah. Betul. Risiko dan musibah itu dua hal yang berbeda. Nah, supaya tidak kena musibah, crypto walletnya hilang karena tidak akan menjadi nama kita. Gimana sih, tolong dijelaskan di kamera yang itu kok di tengah itu kok. Step-stepnya gimana? Mesti caranya mengintai itu gimana? Oh, kayak aku gini kan nggak tahu kalau nggak mau kasih tahu kok. Oh, ini bukan crypto wallet atas namamu loh ya. Itu atas nama perusahaan yang kamu di situ. Betul. Jadi gini, kalau kita mau aman, kita harus nyimpan itu di namanya wallet, itu namanya cold wallet. Cold wallet itu ada macam-macam. Itu ada bisa disimpan berupa file. Jadi berupa file kita simpan di dalam USB. Jadi kita misalnya beli namanya ledger ya. Itu wallet itu namanya ledger. Jadi ledger itu ada macam-macam. Itu berupa hardware. Ada berupa hardware, ada berupa file, ada juga berupa kertas, paper. Oke, jadi saya harus apain dulu? Saya harus beli hardware-nya dulu. Iya, hardware-nya dulu. Jadi hardware itu ada macam-macam. Ada yang kita beli dari namanya Trezor, kemudian ada namanya Ledger S Nano gitu. Ada juga yang disimpan di jam tangan. Ini nanti tolong dikeluarkan semua kalau nggak ngerti tanya biar nggak salah. Iya, ada juga seperti disimpan di dalam USB. Jadi kita dari sudah beli kemudian kita itu kan misalnya punya wallet namanya Trezor gitu ya. Trezor itu kita jalankan USB-nya itu ada namanya alamatnya. Nah, alamatnya ini itu hanya keluar sekali tok dan ada password secret frasenya itu harus kita catat di kertas. Itu kalau lupa sudah nggak bisa di forget password. Bisa yang namanya forget password gitu, nggak bisa ya? Ada ya, karena itu semua sudah masuk ke dalam blockchain. Ada juga disimpan di jam tangan juga ada. Jam tangan itu juga jam tanganmu ada? Ada. Iya. Lewat mana aku pulang kok? Nah, itu juga nanti disimpan di dalam USB itu. Dalam USB itu berupa file. Nah, file ini harus kita simpan. Seperti saya dulu tuh
dot saya yang Dogecoin itu saya itu juga pada itu untungnya nggak saya simpan dalam exchange, tapi saya simpan ke dalam file USB, saya taruh di dalam hard disk. Kemudian ya setelah sekian lama, kemudian waktu itu saya ada bongkar-bongkar foto ya, bongkar-bongkar foto. Saya lihat, ini kok ada filenya Dogecoin gitu. Kemudian saya buka masih ada isinya gitu. Oh gini loh. Gitu. Ya itu Punya cara kekayaan tapi lupa. Kan dulu jamnya ini mesti beli di Kokuluki juga. Vendor. Beli di situ jamnya? enggak lain. Oh, aduh. Nenda dapat endorsan ini. Habisnya dibuat sama Kokuluki. Oke. Beli jamnya sekarang merek apa? Yang jam saya beli ini kebetulan merek Frank Muller. Jadi Frank Muller saya beli itu kan dia ada edisi Bitcoin. Jadi ada edisi. Oh, jadi itu bukan cuma itu memang bisa sebagai crypto walletnya ya, Iya, FM bisa. itu. Ha. Tak lihat itu tak pikir itu cuma keren-kerenan gitu. Itu crypto wallet itu. Oh, oke. Jadi di dalam jam itu ada nama QR code. QR code itu untuk kita itu bisa menerima Bitcoin disimpan di sana. Nah, kita membukanya itu nanti melalui USB. USB itu ada file-filenya, walletnya itu yang mana itu harus kita jaga. Filenya nggak boleh hilang, kemudian passwordnya itu nanti kita ciptakan sendiri, dan itu sekali ciptakan sudah nggak bisa diganti, nggak bisa di forget password. Itu harus disimpan. Pantesan beberapa bulan yang lalu itu ada orang yang punya jutaan koin dan dia lupa passwordnya ya. Nah, itu sudah nggak bisa. Nggak ada obatnya itu sudah. Nggak bisa itu. Itu nyari dukun-dukun di pelosok-pelosokan daerah gitu nggak bisa tahu ya. Nggak bisa. Kecuali kalau mungkin my manggil God. dewa apa ya? Dewa lagi. Mbah Dewa Kripto. Mbah Dewa. Oh, bukan. Manggil Dewa Kunci. Dewa kunci. Nah, betul. Oke, lanjut. Jadi lebih aman gini, beli Frank Muller ini kan ya nggak murah. Iya. Ya kan, lebih baik beli apa? Flash disk. Tapi flash disk apakah semua flash disk itu bisa untuk jadi crypto wallet? Bisa. Itu nanti kita simpan ke dalam, kita convert dulu ke dalam file. File itu kita simpan ke dalam USB. Nanti USB-nya sih biasanya jangan satu. Kita backup ke beberapa USB. Ya mungkin dipegang ke istri, pegang ke siapa. Kalau misalnya ada apa-apa itu kan mereka masih simpan backupnya gitu. Pokoknya nggak boleh dipegangkan temen. Nah, ya kalau teman lebih baik jangan. Tapi temen tapi mesra ya apa-apa. Nah, tuh. iya. Lain cerita kalau itu. Oke. Setelah saya beli storage-nya, beli crypto wallet-nya, Nah, terus belinya lewat mana? jadi gini,